Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sesi kali ini kita masih bisa bertemu, masih bisa sharing walaupun secara virtual, tapi ya nggak apa-apa. Itu bukan menjadi halangan untuk saya maupun teman-teman untuk terus berproses, belajar, diskusi, sharing bersama terkait mata kuliah yang saya ampu. Mungkin teman-teman first time ketemu dengan saya walaupun virtual, jadi mohon izin teman-teman memperkenalkan diri. Saya Dikdo Aji Mukti. Di semester 2 ini saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah pengantar mata kuliah filsafat, ya, filsafat. Karena ini pertemuan pertama, mungkin eh, saya sedikit menjelaskan ya, menjelaskan nanti pengantar filsafat. Sebelum itu penting juga untuk dijelaskan kontrak kuliah kita. Jadi selama bulan Ramadan memang ada instruksi untuk kuliah itu dilakukan secara online. Baik itu melalui Zoom, Google Meet, dan saya di sini membuat video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini wajib teman-teman tonton. Nanti mungkin saya upload di YouTube karena paling mudah aksesnya. Itu sangat-sangat mudah aksesnya YouTube. Jadi kebangetan lah kalau nggak nonton gitu. Dan nanti di deskripsi saya lampirkan Google Form sebagai tanda teman-teman itu absen. Ya, tetap di absen. Dan teman-teman setelah menonton wajib mengisi Google Form yang sudah saya share. Nanti saya share di deskripsi YouTube. Nanti teman-teman tinggal diklik, diisi. Nah, nanti di Google Form itu selain ngisi nama, NPM dan sebagainya, nanti ada tanyaan sebagai evaluasi bahwa teman-teman itu sudah menonton gitu. Jadi eh, pertanyaan itu mungkin saya tahu nanti oh ini ngambil dari internet, ini ngambil dari internet gitu. Bisa saja ngambil dari internet, tapi lebih baik teman-teman menonton ini sampai habis karena ini fleksibel teman-teman. Maksudnya nanti teman-teman bisa nonton habis buka, habis traweh, atau nanti sore, atau nanti siang, atau mau nonton secara langsung pun ya nggak apa-apa gitu. Ini waktunya sangat fleksibel, tapi ya saya kasih waktu absensinya itu selama 24 jam. Kalau selama 24 jam teman-teman belum ngisi Google Form, berarti ya dikatakan tidak absen gitu. Jadi usahakan luangkan sedikit waktu teman-teman untuk menonton video pembelajaran ini karena ya sudah apa ya, saya buat sefleksibel mungkin gitu. Baik, mungkin itu sedikit tentang kontrak kuliah kita. Selama bulan Ramadan mungkin saya akan buat video pembelajaran. Eh, Ya, seperti itu tadi mekanismenya. Kemudian setelah puasa itu kita masuk seperti biasa. Nah, setelah itu saya akan membagi tugas untuk teman-teman pembagian apa pembahasan soal mata kuliah ini yang nanti teman-teman akan presentasikan melalui PowerPoint. Ya, jadi setelah libur Lebaran kita masuk. Kalau misalnya mau online, kita sepakati online, tapi di sana ada diskusi dari teman-teman mempresentasikan. Nanti saya bagi materinya. Oke, mungkin secara garis besar itu nanti kita sesuaikan lah. Saya tuh fleksibel aja.
Kalau misalnya nyamannya video pembelajaran seperti ini, ya saya akan terus buat video pembelajaran seperti ini gitu. Dan saya pun jujur lebih nyaman untuk membuat video pembelajaran ini karena aksesnya itu lifetime gitu. Kalau teman-teman nanti eh, kurang paham materinya, bisa dilihat lagi materi rekamannya. Dan sampai kapanpun itu bisa dilihat. Kalau di YouTube kan sampai kapanpun, tidak ada limitnya. Baik, eh, selanjutnya kita akan masuk ke materi teman-teman. Di sini mungkin pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan pengantarnya saja, filsafat itu apa, kenapa harus filsafat, pentingnya filsafat itu seperti apa ya nanti saya akan jelaskan secara umum. Yang penting kalian sesi pertemuan pertama ini mengenal apa itu filsafat secara umum gitu. Baik, saya berangkat dari bukan dari definisi, tapi dari why. Mengapa harus filsafat? Mungkin teman-teman pernah dengar kata-kata filsafat gitu ya. Entah itu kalian baca dari buku, atau dengar dari podcast orang, atau dengar atau melihat di media sosial. Pastilah, pasti familiar dengan filsafat. Tapi apakah teman-teman pernah mencari tahu sebenarnya itu filsafat itu apa? Terus bagaimana apa kegunaan kegunaan filsafat itu apa? Ya saya tidak tahu, tapi eh, kalau teman-teman sudah mencari tahu itu ya bagus gitu. Mendengar kata filsafat mungkin bagi orang awam itu hal yang terlintas dalam pikirannya pasti tentang logika, logika. Ya, berpikir secara logika, pokoknya logika lah, semua logika lah. Bahkan sampai ada yang menjustifikasi gitu ya. Kalau kalian itu belajar filsafat, maka kalian akan murtad gitu jauh dari Tuhan atau melogikakan Tuhan atau agama yang bersifat metafisik gitu. Ya nggak apa-apa, itu proses teman-teman. Maka dari itu dalam mata kuliah ini nanti kita melihat apakah benar filsafat seperti itu atau bagaimana ya nanti kita bahas. Baik, mengapa harus filsafat? Pertama, filsafat sebagai landasan epistemologis atau landasan dasar dalam berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, urgensi filsafat dalam mengembangkan pola pikir analitis dan kritis. Nah, kalau kita lihat teman-teman semuanya, di semua universitas di Indonesia, bahkan di dunia, di jurusan apapun, ya, di jurusan apapun, mau itu jurusan PGMI, mau itu jurusan HKI, teknik nuklir, jurusan fisika, jurusan teknik sipil, itu pasti ada mata kuliah umum, itu ada mata kuliah filsafat. Kalau tidak percaya silakan cek RPS atau mata kuliah di universitas. Baik itu di universitas Universitas Islam Negeri, Universitas Islam Swasta, Universitas Negeri, Universitas Swasta. Itu pasti ada mata kuliah filsafat. Biasanya itu mata kuliah institusi. Ya, itu teman-teman. Itu menggambarkan bahwa filsafat itu seurgensi itu dalam dunia akademik. Filsafat itu sepenting itu loh dalam dunia akademik gitu. Itu aja gambarannya. Nah, eh, karena ya seperti yang saya yang ada dalam slide ini, filsafat itu sebagai landasan epistemologi dalam berbagai disiplin ilmu. Iya, baik ilmu tentang hukum, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu sains,
Itu landasannya adalah filsafat, gitu. Oke, next. Baik, selanjutnya kita berangkat ke definisi. Apa itu filsafat? Sebenarnya definisi filsafat itu sangat-sangat banyak. Setiap tokoh filsuf itu mendefinisikan filsafat itu dengan versi mereka masing-masing, gitu. Banyak sekali definisinya. Tapi saya mencoba untuk merangkum teman-teman di sini. Jadi akar kata filsafat itu dari bahasa Yunani karena memang kalau kita lihat sejarahnya, nanti kita bahas sejarah juga. Filsafat itu muncul dari Yunani gitu. Filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Secara definisi, filsafat itu apa? Yaitu usaha manusia untuk mencari kebijaksanaan dan memahami hakikat segala sesuatu. Baik, mudahnya gini teman-teman. Saya punya definisi, lupa saya ketik. Jadi, filsafat adalah cara berpikir secara mendalam, kritis, dan metodologis. Sorry, saya lupa ngetik tadi. Oke, jadi dari berbagai definisi itu, saya mencoba merangkai secara garis besar dan bisa mencakup semuanya secara mudah. Filsafat adalah cara berpikir secara mendalam, kritis, dan metodologis ya terhadap suatu objek. Kalau di dunia akademik, objeknya apa? Ilmu pengetahuan ya. Jadi filsafat itu apa? Cara berpikir seseorang secara mendalam, secara kritis, secara metodologis terhadap ilmu pengetahuan. Kalau dalam ranah akademik, karena kita kan ranahnya di akademik ya. Secara umum, sebenarnya filsafat itu berpikir secara mendalam terhadap sesuatu hal. Misal gini, secara sederhana gini. Biasanya kalau laki-laki, kalau ini ya di media sosial tuh laki-laki kalau jam 2 itu, jam 2 malam kalau ngobrol, itu ngobrolin soal hidup, soal apa ya, soal nabi-nabi gitu kan. Ya, kalau kita berpikir sebenarnya kita itu hidup itu untuk apa sih? Tujuan hidup kita itu apa? Saya tuh mau ngapain? Nah, itu sudah berfilsafat karena kita berpikir secara mendalam tentang kehidupan kita, ya. Itu sudah bisa disebut dengan berfilsafat. Itu, sesimpel itu, teman-teman. Sesimpel kayak misalnya gini, kalian berpikir kuliah. Sebenarnya tujuanku tuh kuliah itu apa? Apakah kalau saya tuh kuliah itu bisa menjamin kesuksesan saya? Saya tuh di kuliahan, di perkuliahan itu sebenarnya nyari apa sih? Cari ilmu, cari gelar, cari relasi, atau cari yang lain. Nah, proses berpikir seperti itu secara mendalam terhadap suatu objek itu sudah berfilsafat. Nah, itu yang disebut dengan filsafat. Mudahnya seperti itu, berpikir secara mendalam. Nah, kemudian kalau dalam kita kontekskan dalam ilmu pengetahuan atau kita kontekskan dalam akademik, berpikir secara mendalam pun itu belum cukup, teman-teman. Jadi saya tambahkan berpikir secara mendalam, kritis dan metodologis. Nah, berpikir secara mendalam terhadap ilmu pengetahuan ya wajib. Artinya gini, saya contohkan teman-teman. Kalau kita hanya ber apa ya, belajar ilmu itu hanya permukaannya saja, outputnya itu akan tidak baik. Misal gini, orang ya orang
ketika belajar misalnya let's say hukum Islam gitu ya, tapi dia hanya belajar kulit-kulitnya saja. Outputnya apa? Mereka suka menyalahkan orang lain gitu. Mereka suka mengkafir-kafirkan orang gitu. Itu kan outputnya tidak baik. Kalau berpikir secara mendalam terhadap ilmu pengetahuan, kalau kita mendalami ilmu tersebut, yang dalam konteks ini adalah berpikir secara mendalam, kita belajar dari usul fikihnya, dari kaidah fikihnya, dari bukan hanya baca terjemahan Qur'annya doang, tapi belajar tafsirnya, tafsir Qur'an ya, asbabun nuzul, terus konteksnya itu seperti apa, terus pendapat-pendapat mufasir itu seperti apa, baik itu hadis ya, kalau hadis kan asbabul wurudnya seperti apa, pendapat-pendapat ulama terhadap hadis itu seperti apa, itu beda gitu. Outputnya itu bukan menyalahkan orang lain, tapi kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Kalau kita lihat di masyarakat kan beda ya, orang berilmu itu, dia tuh apa pernah gitu, nyalah-nyalahin orang gitu. Enggak, beda banget. Kalau orang berilmu, yang didapatkan dari proses dia berpikir secara mendalam terhadap ilmu tersebut, itu outputnya adalah kebijaksanaan. Kemudian berpikir kritis. Nah, jadi teman-teman, ya pernah dengar lah, mahasiswa itu harus kritis, mahasiswa harus kritis. Ya memang mahasiswa itu harus kritis karena mahasiswa adalah edge of change atau agen perubahan di masyarakat. Karena gini, bedanya bangku perkuliahan, SMA, SMP. Kalau SMP, SMA itu masih dicekokin sama gurunya, masih disuapin lah istilahnya. Kalau dalam perkuliahan, sebenarnya dosen itu hanya pemantik. Pemantik itu men-trigger, memberikan materi-materi dasar-dasarnya saja, dan kalian yang harus mendalami sendiri dengan berbagai akses, baik itu dari internet atau bertanya atau berdiskusi dengan dosen kalian atau dengan teman-teman kalian. Itu bedanya karena mahasiswa itu harus kritis, mempertanyakan terus mempertanyakan sesuatu hal gitu. Nah, yang terakhir adalah metodologis. Metodologis itu ada kerangkanya, ada cara-caranya. eh Tadi di awal saya ngomong bahwasanya ketika orang itu belajar filsafat, orang itu jauh dari Tuhan. Kemudian, naudzubillahi min dzalik, dia sampai murtad. Kalau saya lihat, karena dia belajar filsafat itu tidak ada metodenya, tidak secara metodologis. Jadi dia belajar sendiri gitu. Ya, eh kalau kita itu kan di bangku perkuliahan, secara metodologis kan ada kurikulumnya, ada step-step pembahasannya, ada batasan-batasannya, ada lawan bicaranya. Jadi ada banyak pendapat, ada dosen pengampunya. Nah, itu yang disebut dengan metodologis. Ada kurikulumnya nih, belajar filsafat itu. Jadi nggak sembarangan. Ya, maka dari itu bisa saya simpulkan, filsafat itu secara umum adalah cara berpikir secara mendalam, kritis, dan metodologis terhadap ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya adalah manfaat filsafat. Sebenarnya banyak manfaat filsafat, teman-teman. Kalau teman-teman search di Google, banyak manfaat filsafat itu banyak sekali. Tapi di sini saya akan merangkumnya jadi 3 poin besar gitu ya. Pertama, filsafat adalah dasar semua ilmu. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal, kenapa di semua jurusan, di semua keilmuan di universitas itu ketika awal-awal semester, semester 1 ataupun semester 2 itu ada mata kuliah filsafat. Karena apa? Karena filsafat itu adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan, gitu kan? Ketika kalian sudah mempelajari filsafat, sebenarnya outputnya satu, teman-teman.
outputnya adalah nalar kalian itu tumbuh. Nalar apa? Nalar untuk semangat berpikir, semangat memperdalam ilmu pengetahuan, apapun itu. Ya, kesimpulan. Baik, kita lanjutkan. Begini, begini. Kalau kita melihat sejarah, sejarah Islam terutama, pada masa Bani Abbasiyah yang disebut dengan era keemasan Islam, Golden Age, ya, di sana ada muncul tokoh-tokoh ilmuwan, bukan hanya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ilmuwan. Waktu di Baghdad ya, di Baghdad ada, kita bisa lihat Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, dan itu bidang-bidangnya itu bukan hanya agama dan fikih saja, itu sudah ada, sudah mereka kuasai gitu. Mereka merambah ke ilmu astronomi, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu geografi, banyak ilmu-ilmu eksek yang mereka kuasai gitu. Ya. Dan itu menjadi sentral pengetahuan dunia pada saat itu. Golden Age, era keemasan Islam. Dan kalau kita bicara sejarah itu, awalnya adalah yang mereka lakukan apa? Selain belajar agama yang karena sudah ini ya, sudah diturunkan dari sejak zaman Rasulullah ya. Yang mereka lakukan itu adalah menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab gitu. Itu menjadi landasannya. Sehingga muncullah ilmuwan-ilmuwan itu gitu. Semangat-semangat mereka untuk belajar secara mendalam, secara kritis, outputnya bisa sebesar itu, teman-teman. Gitu. Kita bisa belajar dari sejarah itu. Apalagi kita mahasiswa ya. Ya, ya harapannya sih ketika belajar filsafat sih ya nalar kita itu bekerja dengan baik, kemudian eh, kita itu punya semangat untuk terus berpikir secara mendalam dan kritis terhadap ilmu pengetahuan gitu. Jadi nggak cuma disuapin dosennya doang gitu. Kalian tanya, nggak apa, bisa WA saya tanya, Pak, sebenarnya saya belum paham bagian ini gitu. Saya harus baca referensi apa? Ya, nanti saya kasih referensinya. Kita sharing bareng-bareng gitu. Nah, kedua, filsafat itu melatih cara berpikir kritis. Ya, jadi ya seperti yang sudah saya jelaskan, poin yang paling penting dalam berfilsafat itu berpikir kritis. Karena ya kita mahasiswa, age of change, agen perubahan, berpikir kritis itu adalah harga mati bagi kita gitu. Jadi nggak hanya kulit-kulitnya, kita terus mempertanyakan kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti ini, gitu. Bukan menjatuhkan ya, tapi dasarnya itu adalah rasa ingin tahu kita. Ya, rasa ingin tahu kita makanya kita mempertanyakan sesuatu hal, apapun itu. Ketika kita mempertanyakan sesuatu hal, maka kita cari tahu gitu. Kalau kita sudah cari tahu, ya kita dapat ilmu yang lebih mendalam. Nah, kemudian yang ketiga adalah filsafat membantu memahami kehidupan dan mengambil keputusan secara bijak. Nah, jadi output filsafat secara umum sebenarnya itu adalah kebijaksanaan. Ya. Ketika orang sudah beda ya, maksudnya gini aja deh. Di masyarakat itu beda. Kalau kalian ngelihat orang-orang yang cendekiawan-cendekiawan Islam lah, yang mereka itu sudah punya banyak pengalaman, punya apa ya, banyak ilmu, mereka lebih cenderung bijaksana gitu, lebih cenderung enak gitu kalau ngomong, enak kalau menjelaskan sesuatu itu enak didengar gitu. Itu contoh sederhananya gitu. Ketika orang itu sudah eh, memperdalam semua ilmu pengetahuan,
dengan melalui jalur semangat filsafat itu tadi, outputnya adalah kebijaksanaan itu, ya. Seperti akar dasar kata filsafat adalah cinta kebijaksanaan, filosofia. Baik, terakhir adalah kesimpulan, teman-teman. Jadi, eh, pertama, filsafat itu bukan hanya teori, tapi cara berpikir. Jadi, walaupun dalam mata kuliah ini ya wajib lah kita itu belajar teori-teori ya. Teori-teori yang valid ya. Teori-teori yang valid karena kita di ranah akademik gitu. Teori-teori yang valid. Tapi saya apa ya, menyimpulkan bahwa sebenarnya itu yang paling penting output dari mata kuliah filsafat itu adalah membentuk cara berpikir itu tadi. Ketika kalian sudah mempelajari filsafat, outputnya itu yaitu cara berpikir kalian itu lebih kritis, lebih semangat untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Gitu. Apapun itu ilmu pengetahuannya. Ya, terutama kalian di bidang hukum keluarga Islam. Misal, eh, kalian berpikir mendalam tentang hukum. Kalian tuh pengen tahu nih, sebenarnya tuh sistem pemerintahan kita tuh gimana sih? Gitu kan. Nah, kalian cari tahu nih tentang hukum tata negara. Ada trias politika, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Nah, rasa-rasa ingin tahu itu tuh yang sebenarnya harusnya tumbuh gitu di kalangan mahasiswa gitu. Jadi nggak hanya ngikut arus tok gitu. Kalian lihat kasus-kasus sekarang gitu. Sebenarnya proses pengadilannya itu gimana sih? Kan sekarang gini ya, banyak dan sangat-sangat terbuka akses. Entah itu di YouTube, apalagi kalau kita ngomongin AI ya, sangat semudah itu loh teman-teman untuk mencari tahu gitu secara otodidak, secara mandiri gitu. Ya tinggal teman-teman semuanya gitu. Kembali lagi ke pribadi masing-masing gitu kan. Jadi ya filsafat sekali lagi bukan hanya teori saja. Ya teori itu wajib karena ini dalam ranah akademik, tapi cara berpikir gitu. Outputnya adalah merubah cara berpikir kalian itu agar lebih semangat untuk mendalami ilmu pengetahuan. Lebih kritis terhadap sesuatu hal. Jadi nggak sifatnya itu dogmatis gitu, nerimo, 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 enggak gitu. Kalian harus berpikir kenapa harus seperti itu, kenapa harus seperti itu. Dan munculnya adalah kebijaksanaan. Ya, yang kedua adalah universitas bukan hanya tempat mencari ijazah, tetapi tempat belajar berpikir. Jadi, ya saya nggak tahu ya, sebenarnya ini masing-masing teman-teman. Kalau kalian kuliah cuman mau cari ijazah ya, ya nggak apa-apa juga gitu. Saya nggak menyalahkan juga. Tapi ya, setidaknya maneman sekali kalau, oh maneman, sayang sekali kalau yang didapatkan itu hanya ijazah gitu. Setidaknya ketika kalian sudah selesai kuliah, itu nalar kalian itu berbeda dengan mohon maaf sekali bukan merasa merendahkan teman-teman yang belum kuliah gitu. Jadi ya sangat sayang sekali kalau ya ijazah itu ya wajib didapatkan karena itu untuk jenjang karir kita. Tapi ya setidaknya kita punya cara pandang, cara berpikir, cara nalar yang berbeda. Kemudian yang terakhir, yang mungkin sudah saya jelaskan ini, mari kita mulai perjalanan berpikir yang lebih dalam dan kritis. Baik, mungkin itu saja karena ini hanya bersifat pengantar, teman-teman. Ini adalah bentuk pemantik teman-teman semuanya untuk mata kuliah filsafat umum. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan japri saya. Nggak apa-apa. Di grup itu ada. Di grup filsafat ya nanti ada. Kayaknya udah dibuat ya grup filsafat. Kemudian di grup angkatan juga ada. Silakan japri saya nggak apa-apa. Untuk misalnya mau nanya soal filsafat atau nanya tentang karya ilmiah, penulisan dan lain-lain juga bisa. Silakan nanti teman-teman japri saja. Insya Allah kalau saya
bisa menjawab, saya jawab. Kalau bisa saya bantu, akan saya bantu. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa absen di Google Form. Saya setelah ini akan buat Google Form. Aksesnya 24 jam ya teman-teman. Nanti kalau 24 jam teman-teman belum absen, ya dinyatakan tidak absen. Baik, mungkin itu saja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon maaf ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.